Selain itu, para master angkatan laut surgawi tidak ditarik ke sisi Behiverse Beast sama sekali. Mereka terpotong-potong oleh gelombang keras yang dihancurkan oleh tentakel. Pang Kuohai ingin menyelamatkannya. Tetapi seberapa mengerikan angin dan ombak yang mengamuk ini? Berapa banyak orang yang bisa dia selamatkan? Binatang nakal. Tanda seru. Tanda seru. Pang Kuohai berteriak dengan marah. Tetapi ketika Jenderal Pengadilan Negeri mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh kehilangan akal setiap saat, hewan yang jahat ini terlalu kejam. Dia ingin menggunakan cedera karena cedera untuk menghabisinya sampai mati. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang harus saya hilangkan. Selain itu, apakah Angkatan Laut Surgawi atau Kaisar dari berbagai pihak? Tampaknya ada sejumlah besar orang kuat, tetapi kebanyakan dari mereka tidak hanya kurang efektif, tetapi hanya akan menjadi makanan darah binatang laut biru, sehingga binatang laut biru selalu ada motivasi untuk pulih. Tubuh hewan jahat ini harus lebih rapuh. Yang sedang berkata, premisnya adalah bahwa Anda memasuki mulut Behiverse Beast. Apa perbedaan antara ini dan kematian? Melihat sekeliling, Pang Kuohai melihat bahwa semua pusat kekuatan klan kekaisaran bersedia untuk berkontribusi, tetapi mereka masih terlalu jauh dari putus asa. Selain itu, dia tidak perlu membuka mulut untuk mengetahui bahwa seseorang akan kembali kepadanya. Mengapa dia tidak mengambil risiko? Pang Kuohai tidak bisa menjawab, karena ini memang pertanyaan. Akankah dia berani memasuki perut Behiverse Beast? Pang Kuohai terdiam ketika dia menyaksikan Angkatan Laut Surgawi diaduk ke dalam kekacauan dalam pertempuran, dan menyaksikan jubah yang lain dipotong-potong. Pang Kuohai terdiam, tetapi tiba-tiba matanya dingin. Dia berani. Namun, seberapa mengerikankah angin yang mengamuk dan gelombang amukan dari binatang laut biru? Selain itu, setelah pembentukan pusaran, Behiverse Beast adalah pusat pusaran, dan banyak orang kuat digerakkan untuk terbang ke Behiverse Beast. Kuat yang tidak setara semuanya mundur lagi dan lagi, di depan isap yang mengerikan. Tulang-tulang ilahi mereka bahkan terasa robek. Dan Putri Wenqing akhirnya menyadari apa artinya terombang-ambing oleh angin dan hujan. Yu Daping. Dia memegang pistol perang dengan erat, tetapi dipukul bola-balik di laut dalam. Tiba-tiba, Putri Wenqing merasa bahwa pengisapan di belakangnya menjadi lebih dan lebih menakutkan. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia hampir kehilangan jiwanya karena ketakutan. Saya melihat binatang laut biru telah berhenti berputar-putar, tetapi mulut besar penuh dengan pisau tajam dan gigi tiba-tiba terbuka. Banyak air laut tersedot ke dalamnya, dan bahkan Putri Wenqing ditarik ke dalamnya. Engah! Putri Wenqing panik dan menikam tembakan ke salah satu tentakel Behiverse Beast. Namun rasa sakit itu membuat Behiverse Beast menjadi gila. Dia membanting tentakel dan melemparkan Putri Wenqing langsung ke mulut raksasa. Pergi dengan hewan jahat ini. Tubuh yang menakutkan. Namun, Qin Yichan hampir pingsan pada saat ini. Dia tidak menyangkal kengerian dari dagingnya. Tapi Anda tidak bisa menahan saya? Tanda seru. Kayu mati. Temukan jalan. Qin Yichan punya cara. Dan itu untuk menendang Anda. Dan kemudian gunakan ruang untuk melarikan diri. Tapi ini sepertinya tidak realistis. Dan dia hanya bisa menyaksikan Putri Wenqing menyeret dirinya sendiri dan tersedot ke dalam perut Behiverse Beast yang menakutkan. Ding. Gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya menggeliat dan menggigit. Qin Yichan buru-buru mengangkat pisaunya untuk mendukung. Jika dia digigit oleh mulut binatang buas seperti guillotine, aku benar-benar tidak tahu konsekuensinya. Namun, Qin Yichan mendukung Behiverse Beast, tetapi tidak tahan dengan beberapa rekan tim babi. Tidak. Dia tidak memiliki rekan tim seperti Putri Wenqing. Putri, jangan tarik kakiku. Ledakan. Qin Yichan didukung di mulut besar binatang laut biru, tapi air yang mengalir masuk mendorongnya dan Putri Wenqing langsung ke perut. Ding ding ding. Qin Yichan hanya merasakan ombak bergulir di sepanjang jalan, dan dia menemukan tenggorokan Behiverse Beast. Untuk pertama kalinya, tenggorokan hewan jahat ini juga ditutupi dengan gigi tajam, seperti duri, dan bahkan ada banyak puing. Daging hang di atas, dan mereka disatukan. Gelombang kemarahan tersapu. Namun, di laut dalam, Sang Changsheng dan puluhan ribu pusat kekuatan Kaisar Kepeles yang melihat adegan ini memiliki mata terbelah. Putri. Tanda seru. Tanda seru. Angin ungu. Kekuatan-kekuatan dari berbagai kaisar dapat dengan jelas melihat bahwa kedua sosok itu tampaknya tidak puas dengan gigi mereka di depan mulut besar binatang buas itu. Pemandangan ini menyebabkan kulit mereka berubah secara tiba-tiba dan ekspresi mereka berbeda. Untungnya, ada ketakutan akan adegan ini, lebih senang, tetapi juga kesedihan dan penyesalan. Binatang nakal, bunuh hidupmu. Tanda seru. Tanda seru. Namun, apa yang tidak ada yang bisa memikirkan adalah bahwa Pang Kuohai mengambil keuntungan dari mulut besar Behiverse Beast untuk tersapu ke arus laut yang bergelombang dan berubah menjadi cahaya ilahi, bergegas ke arah orang yang tidak tahu berapa banyak orang kuat yang telah ditelan. Di mulut binatang buas, Jenderal Pang. Angkatan Laut Surgawi dapat digambarkan sebagai terkejut dan marah, dan Wei Ping bahkan dikutuk secara diam-diam. Pang Kuohai, seorang gila, hanya perintah dari Kaisar Surga. Anda benar-benar menyelamatkan hidup Anda? Ledakan. Di perut Behiverse Beast,
dapat dikatakan bahwa itu sangat gelap. Tapi itu adalah seruan Putri Wenxing yang memecah keheningan. Ah, panas sekali, panas sekali. Begitu Qin Yichen tersulut dan melihat sekeliling, dia melihat kaki Putri Wenqing seolah terbakar, dan melompat langsung ke bahunya. Hai, Putri, kamu tahu kalau ini panas. Tidakkah kamu tahu bahwa akhirnya tidak akan merasakannya? Qin Yichen tidak peduli melemparkannya ke Putri Wenqing. Dia hanya merasa bahwa cairan di sekitarnya sangat panas dan bahkan sangat korosif. Meskipun dia tidak memiliki darah dan daging, Jin Tu adalah dewanya. Ini adalah ledakan. Qin Yichen bergegas keluar dari permukaan cairan busuk, dan melihat benda lengket kuning dan merah yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, tampaknya ada sisa anggota badan dan lengan yang patah. Tapi hanya beberapa napas upaya Qin Yichen memindai. Mayat-mayat yang patah itu membuat suara yang menakutkan, dan kemudian mereka melebur menjadi massa darah. Ini, perut Bihai First Beast. Qin Yichen mendengar seruan di atas kepalanya, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Jadi bisakah kau meminta sang putri untuk turun dulu? Saya melihat pipi seperti giok Putri Wenxing dengan cairan merah dan kuning digulung menjadi benang sutra, dan bahkan ada beberapa jari yang tergantung di rambutnya. Diperkirakan Qin Yichen terbang terlalu cepat, dan jari-jari itu tidak punya waktu untuk menimbulkan korosi. Namun, Putri Wenxing tidak bermaksud untuk turun. Asam lambung ini mengerikan. Saya adalah tubuh dari daging dan darah. Qin Yichen langsung marah. Tubuh ilahi bawaan baik-baik saja, kan? Tanda seru. Menarik Putri Wenxing, tetapi menemukan bahwa kedua tangan batu giok leluhur kecil itu sangat kencang, dan tidak ada niat untuk turun. Kayu mati. Tidakkah kamu menemukan asam lambung ini menakutkan? Tentu saja Qin Yichen tahu. Kamu mengatakan bahwa tubuh sisa pulih dengan cepat, selama itu bisa menelan makanan darah. Tetapi itu tidak bergantung pada metode saluran dewa, tetapi tirani fisik murni. Maka sisa ini secara alami membutuhkan perut yang sangat kuat untuk dengan cepat mengubah makanan berdarah yang dicerna menjadi kekuatan. Saat Qin Yichen berbicara, dia menjambak rambut Putri Wenqing dan melemparkan jari-jari yang patah ke dalam asam lambung. Ketika Putri Wenqing melihat ini, dia kesal. Kamu masih memberinya camilan. Qin Yichen terpana. Mengapa saya tidak menemukan beberapa jari lagi dan lengan yang patah sebagai jepit rambut untuk Anda? Setelah mengatakan itu, Qin Yichen tidak bisa tertawa atau menangis karena kekhawatiran Putri Wenqing, dan merasa aneh yang tak terlukiskan.